Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Garut. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 yaitu koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanyalah sebuah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya murid. Artinya, hidup dan tumbuhnya murid itu terletak di luar kecakapan atau kehendak pendidik. Meskipun pendidikan itu hanyalah tuntunan saja di dalam hidup dan tumbuhnya murid-murid, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan setiap murid, yaitu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman itu ialah keadaan era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer materi pembelajaran saja kepada peserta didik, tanpa mengetahui apakah peserta didik sudah memahami pembelajaran ataupun belum. Saya hanya mengejar materi, agar semua materi tersampaikan kepada peserta didik. Saya juga tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Pembelajaran tidak menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Pembelajaran juga saya lakukan dengan metode teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya juga hanya melihat peserta didik dari aspek kognitifnya saja, tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain, seperti psikomotor, afektif, dan yang lainnya. Saya juga lebih mengutamakan penyampaian materi dibandingkan dengan pemahaman peserta didik. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini dalam proses pembelajaran tidaklah tepat. Seharusnya saya melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya melihat peserta didik dari aspek kognitifnya saja, tapi harus melihat dari aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya peserta didik. Saya juga menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, atau murid sebagai subjek pembelajaran. Saya juga memahami karakteristik murid, agar murid diberikan kebebasan dalam berekspresi, dalam mengembangkan potensi, juga dalam berkreasi. Saya juga harus dapat mengembangkan potensi murid. Saya hanya sebagai fasilitator pembelajaran.
Saya harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif yang menyenangkan bagi peserta didik. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang menuntun murid untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta dapat berkomunikasi dan berkolaborasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga harus menerapkan pembelajaran budi pekerti kepada anak. Saya juga harus menjadi contoh tauladan yang baik bagi peserta didik. Dari refleksi ini, semoga saya bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan murid, menuntun murid sesuai kodratnya, agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru Penggerak.